Wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kita hari ini kita akan melaksanakan tuweb yang keempat ya. Ya, sekaligus tuweb yang terakhir kita sebelum aktivitas 1 sampai 12 ini berakhir. Ya, pada kesempatan kita hari ini kita akan coba ya melanjutkan materi di aktivitas 14 ya tentang sistem manajemen berbasis risiko. Ya, sebelumnya Bapak ingatkan kembali ya untuk adik-adik sekalian untuk mengerjakan ya secepatnya untuk tugas 3-nya ya. Ya, untuk tugas 3 di mana pengumpulannya itu kurang lebih tinggal 9 hari ya. Jadi silakan dilengkapi dengan baik ya supaya bisa diselesaikan ya secepatnya supaya bisa dilakukan penilaian ya. Ya, di sini yang baru kumpul itu hanya 5 orang ya. Ya, silakan dikerjakan ya supaya kalau misalnya ada perbaikan itu bisa dinilai ya secepatnya untuk ya bisa dilakukan perubahan. Oke. Untuk materi kita yang kita akan bahas pada hari ini itu di aktivitas belajar 14 ya tentang sistem manajemen keamanan risiko. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apalagi tujuan ya dari mempelajari materi ini itu mahasiswa diharapkan mampu ya menguraikan tentang proses manajemen dari risiko itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang penilaian risiko, kemudian yang ketiga melakukan penilaian risiko, keempat menjelaskan tentang mitigasi risiko dan yang kelima adalah mengimplementasikan mitigasi risiko. Ya, jadi dalam keamanan itu sendiri, ya tentu pasti ada risikonya. Ya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari ya pasti tidak lepas ya dari yang namanya risiko itu sendiri. Oke, silakan dibuka ya, di-download aktivitas belajar 14-nya. Kita akan coba masuk ke materi kita. Oke. Nah, jadi judul kita pada pembahasan hari ini adalah sistem ya manajemen keamanan berbasis risiko. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan risiko itu sendiri ya. Ya, dan kenapa risiko itu bisa ada ya. Jadi kita lihat dulu bahwa risiko itu sendiri ya dia merupakan ya, dia merupakan kemungkinan ya. Nah, jadi kemungkinan terjadinya sesuatu, ya, terjadinya sesuatu pada saat suatu kejadian sehingga menyebabkan kerugian atau masalah. Ya, jadi kemungkinan. Kenapa ada kata kemungkinan? Karena ya risiko ini terjadi di masa yang akan datang.
Jadi di masa yang akan datang. Ya, sementara ya yang namanya hal-hal yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang itu tidak bisa kita ketahui ya. Ya, tidak bisa kita ketahui. Yang ada hanya bisa dilakukan prediksi. Ya, prediksi berdasarkan data ya atau kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, tetapi 100% untuk kita ketahui yang akan terjadi ke depannya atau kemungkinan yang akan terjadi itu sangat kecil ya. Ya, sangat kecil bahkan sebenarnya tidak bisa kita ketahui pastinya. Nah, jadi seperti itu. Maka dengan adanya manajemen risiko itu, ya maka kita bisa meminimalisir ya. Jadi ada kata meminimalisir. Nah, jadi risiko itu hanya bisa diminimalkan ya, hanya bisa dikurangi sekurang-kurangnya, tetapi tidak bisa dihilangkan 100%. Ya, tidak bisa ya dihilangkan 100% karena ya ada berbagai hal-hal ya atau masalah yang bisa aja terjadi. Contoh yang sangat sederhana ya. Misal ah, ada yang namanya kita kelaparan ya. Nah, ini yang sederhana sekali, kita lapar. Itu kan risiko ya. Risiko yang muncul kalau kita kelapar, lemas, kemudian lelah ya. Bahkan bisa sampai menyebabkan yang namanya kematian. Nah, maka untuk meminimalkan risiko tersebut, nah kita ya melakukan tindakan ya atau usaha seperti makan ya, ya makan. Tetapi ya meskipun kadang-kala kita sudah makan, ya biasanya kita masih lapar lagi, ya. Masih belum 100% kenyang, ya. Atau bahkan ada yang kurang, ya. Bahkan yang tingkat kelaparannya sudah biasa sangat tinggi, itu kadangkala merasa eh, kurang berselera ya ketika dia makan. Kenapa? Karena ya kelaparannya itu atau resiko dari kelaparannya itu sudah sangat tinggi ya, jadi hanya bisa diminimalkan. Ya, bahkan setelah kita kenyang misalnya, nanti akan lapar lagi dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu ya kapan pastinya kita lapar. Tapi setidaknya ya kita bisa prediksi. Oh, kalau di jam-jam makan siang biasanya jam 12 sampai jam 2 misalnya. Ya, kemudian di jam-jam malam misalnya jam 7 sampai jam 9 misalnya ya. Seperti itu. Tetapi kadangkala ketika kita misalnya sudah makan ya atau baru jam 10 misalnya tiba-tiba ada atau baru misalnya jam 6 ada penjual makanan yang lewat yang aromanya sangat harum. Nah, kemudian kita cium menyebabkan kita akhirnya lapar. Itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, seperti itu. Atau kita lapar lagi, tiba-tiba lapar lagi. Ada kita tahu kapan lagi atau besoknya besoknya dan seterusnya. Ya. Atau contoh yang lain misalnya ya, rumah bisa kebakaran. Nah, itu kan kita tidak bisa tahu kapan terjadinya, ya. Dan penyebabnya hanya bisa diminimalkan. Ya, misalnya kalau rumah kebakaran, ya risikonya itu terjadi karena misalnya ada korsleting listrik. Jadi untuk meminimalkan risikonya apa yang perlu kita lakukan ya supaya tidak terjadi korsleting listrik. Nah, dicek semua benda-benda elektronik kita ya sebelum dilakukan eh, pemasangan, ya dicek kabel-kabelnya. Bahkan ada yang sampai menambahkan misalnya alat tambahan ya untuk ya meminimalisir ketika terjadi korsleting. Ya, atau misalnya komputer terkena virus, itu kan kita tidak tahu ya atau data
ya dari kampus misalnya atau data laptop kita ya bisa hilang karena komputer rusak. Itu nggak bisa diprediksi kapan. Ya, makanya kita hanya bisa meminimalkan, ya. Seandainya kita tahu, ya maka risikonya itu pasti akan 100% hilang. Ya, kita tahu rumah kapan kebakaran, kapan kejadiannya, apa yang menjadi penyebabnya, pasti kita kan cegah sebelumnya. Tetapi karena kemungkinan hanya kemungkinan, ya maka kita hanya minimalkan. Jadi 100% tidak bisa dihilangkan, ya, tetapi bisa dikurangi, ya, dikurangi. Makanya ya kehidupan seperti itu. Ya, begitupun di bidang keamanan, ya. Jadi yang paling penting dari manajemen risiko itu ya adalah bagaimana kita mengelola aset, ya, mengelola aset, ya, terhadap suatu aset, ya, aset. Nah, kalau kita lihat aset dari eh, misalnya kampus, ya tentu adalah data mahasiswa. Ya, kalau misalnya kalian punya device seperti laptop misalnya atau seperti HP, kira-kira apa asetnya yang ada di situ yang berharga misalnya? Kalau di perbankan misalnya asetnya, nah, apa aset yang berharganya di situ, ya? Misalnya eh, saldo, ya, dari nasabah, ya, atau uang, ya, dari nasabah yang ada di perbankan. Nah, itulah aset yang akan kita coba minimalisir, ya, resiko-resikonya supaya dia tidak hilang misalnya, ya, tidak rusak misalnya, tidak terkena virus, ya, tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi banjir, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi aset data pelanggan, ya, atau data nasabah, ya, di mana data nasabah biasanya tersimpan di server, itu kan aset juga itu, ya. Nah, makanya bagaimana risiko kebakaran, ya, bisa dicegah, atau banjir misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi ada resiko dari fisiknya, hardware-nya, kemudian ada juga resiko dari software-nya. Sebentar kita jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, jadi resiko tidak dapat dihilangkan, ya, tetapi dapat dikurangi atau dapat diminimalisir. Nah, di mana tentu tujuan dari manajemen resiko itu adalah ini, melakukan penilaian. Ya, jadi ada penilaian, ya. Tunggu ya, Bapak haus, mau pergi ambil air minum dulu. Ya, jadi manajemen resiko ini fungsinya atau tujuannya adalah melakukan penilaian, ya. Jadi bagaimana kita bisa, ya, menilai, ya, melakukan analisis misalnya, ya, melakukan tahap-tahapan, ya, atau langkah-langkah, ya, terhadap suatu ancaman, ya, yang mungkin terjadi. Nah, ini, ya. Jadi ada kata yang mungkin, ya, atau kemungkinan, ya, mungkin terjadi sehingga, ya, dapat dilakukan pengendalian. Nah, ini kita bisa kendalikan, ya, sesuai dengan langkah-langkah tersebut atau sesuai dengan hasil penilaian tersebut. Iya, dan antisipasi. Ya, jadi bagaimana proses pencegahannya, ya.
Nah, kemudian pencegahannya kita kendalikan langkah-langkahnya, ya. Kemudian nanti bagaimana dampaknya, ya, dan bagaimana recovery-nya. Atas risiko secara efektif. Jadi ada kata efektif, ya, jadi tidak mubasir, ya, tidak berlebihan, tetapi betul-betul tepat sasaran, ya, dengan berdasarkan pada hasil. Nah, jadi ada hasil analisis risiko, ada definisi ancaman, ya, dan dampak dari risiko tersebut, ya. Jadi kita bisa mengenali, ya, melakukan penilaian, kita identifikasi, kita kenali, kemudian kita melihat dari hal tersebut apa-apa aja, ya, yang menjadi ancamannya, ya, yang mungkin terjadi. Kita bisa tahu, ya. Kemudian kita bisa nilai seberapa besar bahayanya. Ya, jadi kita akan ukur nanti bahayanya, ya. Kemudian kita lihat tindakan pencegahannya, ya. Jadi kita bisa kendalikan, ya. Kita bisa antisipasi memang, ya, tindakan-tindakan pencegahan, ya. Nah, kemudian barulah nanti kita coba mengurangi kerugian. Ya. Jadi kalau sudah terkena misalnya, ya, bagaimana kerugiannya itu bisa, ya, sesedikit mungkin, ya, seminimal mungkin. Misalnya kayak tadi, ya, resiko terjadi kebakaran kan kita tidak tahu, atau resiko terjadi banjir, ya. Bagaimana kalau misalnya, ya, diprediksi misalnya kan banjir atau sudah terjadi banjir, ya, apa-apa saja yang perlu kita selamatkan, tanda kutip, ya. Nah, apa-apa saja yang perlu kita selamatkan, ya, yang paling penting, ya, makanya ada hasil analisisnya di situ, ya. Apakah kalau misalnya banjir kita perlu selamatkan misalnya eh, kursi, ya, dibanding misalnya dengan laptop, nah, tentu kan ada hasilnya di situ, hasil analisisnya, mana yang lebih penting, ya, laptop kah atau kursi misalnya, atau meja, atau kendaraan, atau benda-benda seperti ijazah, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, itu perlu, ya, kita lihat hasil analisis resikonya. Kemudian kita bisa mendefinisikan ancamannya, ya, dan dampak. Nah, ini dampaknya, ya, dari resikonya. Seberapa besar misalnya dampaknya. Nah, dalam proses manajemen risiko, di sini ada yang namanya NIS, ya. Jadi ada standarisasinya yang disusun oleh lembaga NIS, ya. Jadi National Institute, ya, of Standard and Technology, ya. Jadi ada, ya, jadi lembaga standar yang memberikan standar di bidang teknologi, ya, dari Amerika, ya, di mana NIS ini, ya, atau standar yang dikeluarkan oleh NIS itu banyak dia dijadikan sebagai acuan, ya, ya, dalam penyusunan, ya, keamanan, ya, baik keamanan jaringan maupun keamanan informasi. Nah, jadi dalam prosesnya menurut NIS ini disusun atas 4, ya, ya, 4 tahapan. Yang pertama adalah framing risk, ya, atau menentukan kerangka risiko, ya. Jadi frame, ya, kalau bingkai kan ada disebut frame-nya, jadi ada kerangkanya di situ, ya, di mana kerangkanya itu nanti akan membahas tentang mekanisme, ya. Jadi ditetapkan konteks risikonya untuk membahas mekanisme dari organisasi dalam menilai, menanggapi, ya, dan memantau risiko sehingga membuat persepsi risiko secara eksplisit dan transparan. Ya, jadi di framing risk ini konteks dan cara organisasi, ya, dalam memahami risiko. Ya, misalnya bagaimana menentukan, ya, aturan pengelolaan risiko, kemudian menentukan siapa yang bertanggung jawab, ya, terhadap misalnya sebuah sistem, ya, atau misalnya menentukan tingkat, ya, risiko yang dapat diterima. Misal, ya, sebuah kampus, ya,
atau kampus kita sendiri itu bagaimana menentukan bahwa jika kehilangan data mahasiswa itu adalah risiko yang sangat serius, ya, sehingga harus dicegah semaksimal mungkin. Ya, jadi bagaimana perusahaan atau kampus itu memahami ya bahwa jika berkaitan dengan data mahasiswa, nah itu harus dianggap sebagai sesuatu yang serius. Jadi kerangkanya ya bahwa kalau data mahasiswa, data dosen, ya, kemudian data yang lainnya itu merupakan ya sesuatu yang harus ya dianggap serius sehingga dilakukan penanganan atau pencegahan yang semaksimal mungkin. Ya. Kemudian ada assessing risk ya. Nah, jadi assessment ya. Jadi tindakan penilaian terhadap atau atas peluang terjadinya suatu risiko. Jadi bagaimana kita menilai kemungkinan terjadinya risiko. Misalnya apa ancamannya? Ya, jadi kita nilai apa-apa saja yang ancamannya ketika misalnya terjadi kehilangan data. Ya, misalnya ancamannya terkena virus misalnya ya atau malware ya atau terkena misalnya ransomware. Ya, jadi kita harus tahu apa-apa ancamannya. Ancamannya misalnya ada hacker ya. Ancamannya ya misalnya itu tadi terjadi banjir, terjadi kebakaran ya. Nah, kemudian apalagi literasi ya dari user yang kurang, terutama yang memegang misalnya atau apalagi di sektor-sektor jabatan-jabatan tertentu. Kemudian seberapa mungkin ancaman itu terjadi, ya? Apakah ancamannya itu terjadi sesering mungkin, ya, atau jarang, atau sedang aja, ya, atau di waktu-waktu tertentu, ya. Kemudian dampaknya apa, ya? Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan? Ya, kerugiannya mungkin rendah, ya, atau sedang, atau tinggi, ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menilai, ya, apakah ancamannya ini kemungkinannya tinggi, rendah, atau sedang. Ya, kemudian dampaknya tinggi, sedang, atau rendah, seperti itu. Kemudian responding to risk ya, bagaimana kita menentukan tindakan ya atau memberikan respon ya, ya yang akan dilakukan terhadap resiko-resiko yang muncul. Misalnya tadi kalau untuk melindungi terkena dari ancaman virus ya atau malware misalnya dipasangkan antivirus ya. Kemudian untuk misalnya bagaimana hacker itu tidak masuk ya dipasangkan firewall misalnya ya. Ya. Supaya misalnya bagaimana data itu tidak hilang, maka coba dilakukan atau coba membuat backup-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya apalagi kemungkinan terjadinya tinggi, ya maka backup-nya ya kita yang sebelumnya mungkin sekali sebulan, ya karena kemungkinannya terjadi tinggi misalnya setiap minggu, ya maka kita lakukan backup misalnya setiap minggu, ya atau misalnya backup-nya itu daily ya, harian seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita memberikan respon ya. Nah, kalau misalnya gedungnya selalu terjadi kebanjiran ya jangan disimpan di lantai 1 ya, di lantai dasar tapi simpan di lantai 5 misalnya. Ya, di lantai 5. Bagaimana kalau misalnya cuacanya selalu panas? Dipasang AC misalnya ya dan seterusnya. Jadi bagaimana respon kita ya dalam menangkap atau menindaki resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, setelah itu barulah kita melakukan monitoring. Ya, jadi monitoring atau memantau atau mengawasi ya risiko-risiko yang terjadi secara terus-menerus. Ya, jadi di sini menentukan efektivitas respon
resiko. Nah, itu tadi ya. Kalau kita misalnya pasang backup-nya setiap bulan, ya kita sudah pantau, ternyata ya ada yang melakukan serangan setiap minggu, ya maka apalagi efektivitas ya dari respon resiko itu tidak berjalan dengan baik, ya. Maka kita harus melakukan perubahan, ya. Kemudian mengidentifikasi perubahan yang berdampak ya risiko pada sistem. Ya, jadi kita identifikasi, oh ini perubahannya kira-kira dampaknya sudah menjadi rendah. Yang sebelumnya tinggi, ya kita lihat efektivitasnya kurang efektif, ya yang masih tinggi, maka kita lakukan perubahan. Kemudian kita pantau lagi ya perubahan-perubahan tersebut ya supaya ya resikonya ya yang sebelumnya tinggi menjadi rendah ya atau sedang atau rendah. Kalau bisa serendah-rendahnya. Ya kalau baru diberikan poin ya atau rating misalnya. Oh ini sebelumnya ratingnya 5 ya. Atau mau rating bagaimana ya, mau ke bawah ke atas bisa ya sebelumnya resiko ancamannya ini tinggi, kasih rating 5 atau bintang 1 misalnya. Kemudian semakin lama ya dengan perubahan dan pemantauan akhirnya ya bisa dapat bintang 5 ya. Seperti itu ya. Jadi sama dengan kehidupan kita sehari-hari memberikan eh, Bapak Ibu dosennya ya memberikan pelayanan. Ini kan kurang lebih ya ada di proses manajemen risiko. Ya bagaimana kita menilai ya, menilai, menanggapi, memantau risiko ya terhadap pembelajaran di kampus misalnya. Ya apa-apa yang terjadi resikonya kalau mahasiswa seperti ini dan bagaimana respon kita. Oh, kalau misalnya mahasiswanya apalagi kurang memahami ya apa yang mesti kita lakukan. Oh, kurang memahami kalau misalnya hanya teks, kita kasih video ya. Kurang memahami misalnya kalau kuliahnya misalnya di sore hari, ya maka kita bisa ubah jadwalnya, responnya. Kemudian kita monitoring apakah betul terjadi peningkatan ya. Ya, perubahan di situ yang sebelumnya kurang memahami akhirnya lebih paham. Ya, kemudian kita identifikasi, oh ya ini sudah yang sebelumnya pemahaman mahasiswa rendah berubah menjadi sedang. Karena ada perubahan, kemudian perubahannya masih bisa lebih baik lagi, ya kita lakukan lagi perubahan lagi. Seperti itu ya. Jadi resiko-resikonya. Ya, karena kita tidak tahu, seandainya Bapak tahu misalnya atau Bapak Ibu dosennya tahu bahwa oh cara supaya mahasiswa ini bisa lebih paham, ya karena kan kita sebagai manusia kan berbeda-beda, ya, ya berbeda-beda. Apalagi dalam satu kelas itu ada banyak mahasiswanya, ya taruh 50 ya atau 30, ya tentu butuh banyak cara ya, butuh langkah-langkah. Ya, langkah-langkah seminimal mungkin mayoritas itu mahasiswa paham. Ya, kalau misalnya masih banyak yang tidak paham, ya lebih banyak yang tidak paham dari paham, berarti ada yang perlu dilakukan perubahan, ya, sehingga tidak efektif seperti itu. Ya, kalau misalnya perubahannya itu sudah dilakukan, ya kemudian ada peningkatan, ya kita lihat lagi ya apakah peningkatannya itu sudah paling maksimal atau tidak. Ya, kalau sudah masih di sedang, ya kita tingkatkan lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman tersebut, ya, nah, maka kita lakukan lagi efektivitas. Ya. Kemudian sudah efektivitasnya, sudah tepat sasaran, bagaimana supaya lebih efisien lagi. Ya, yang sebelumnya kita belajar, misalnya sejam baru ngerti, ya bagaimana bisa lebih cepat lagi, ya 45 menit misalnya, atau setengah jam misalnya, ya, supaya kita bisa lebih cepat memahami. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk metodologi penilaian risiko. Wah, ini ada banyak sekali ya. Jadi tadi di mana lagi? Di NIS itu di bagian yang
kedua ya, asesmen. Nah, kita akan jelaskan lebih terperinci di sini ya. Jadi ada metodologi penilaian dari resiko itu sendiri. Yang pertama adalah karakterisasi ya dari sistem. Jadi kita harus betul-betul memahami ya. Kita bisa mengidentifikasi resiko atas suatu sistem. Ya, jadi kita harus mempelajari sistem yang akan dinilai. Ya, jadi kita harus butuh pemahaman ya tentang aktivitas. Ya, jadi aktivitas dan lingkungan pemrosesan sistem. Ya, jadi personil, hal ini menyebabkan personil ya yang melakukan penilaian risiko wajib terlebih dahulu mengumpulkan ya informasi ya terkait sistem. Jadi kita kumpulkan dulu informasi, kemudian kita lakukan setelah kita kumpulkan kita pelajari, nah, barulah kita lakukan analisis. Nah, setelah kita lakukan analisis, nah, dari situlah kita bisa melakukan penilaian. Ya, jadi kita harus mempelajari ya. Jadi tidak serta-merta dikumpulkan informasi, tapi harus dipelajari dan dianalisis. Nah, barulah kita bisa memberikan penilaian. Nah, apa-apa yang mesti kita ketahui ya atau kita kumpulkan ya. Misalnya perangkat kerasnya. Nah, kita harus tahu betul ya perangkat keras. Ya, jangan sampai kebutuhan sistem ini itu butuh perangkat keras yang spesifikasi tinggi. Nah, sementara ya kita punya user misalnya itu ada banyak. Ya, jadi terjadi resiko yang lain. Ya, misalnya dari resiko operasional lambat, aksesnya lambat ya. Sehingga ya kalau misalnya seperti e-commerce misalnya kalau lambat lama loading orang bisa pindah ke platform yang lain ya karena resiko operasional itu tidak ditangani dengan baik. Jadi kita harus cek dulu perangkat kerasnya ya apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya ya dengan softwarenya. Nah, kemudian setelah kita tahu softwarenya, hardwarenya, nah, apakah sudah cocok untuk jenis kebutuhan ya dari tujuan organisasi, misalnya data mahasiswa, ya kita mau bikin ada mahasiswa kita ada misalnya 1 juta mahasiswa, yaitu data pelanggan perbankan atau nasabah misalnya ada jutaan nasabah, ya kira-kira kita butuh perangkat keras yang seperti apa? Ya, baik dari penggunaannya secara operasional itu bisa berjalan dengan baik maupun dari segi keamanannya. Ya, karena bisa saja kalau lambat, ya bisa saja hacker masuk di situ, ya belum sempat aktif perangkatnya untuk mengamankan, ya karena lambat ya sudah disusupi lagi. Nah, seperti itu ya, belum bekerja algoritmanya misalnya untuk menghash misalnya password dan sebagainya sudah bisa disusupi di situ. Jadi mesti dilihat juga ya dari dipelajari ya apa ini sudah cocok ya. Apakah sistemnya ini lingkungannya ya misalnya karena data pelanggan yang besar ya kemudian sistemnya hardware-nya ini sudah mumpuni tetapi tidak ada lingkungan ya lingkungan environment-nya misalnya apalagi tempatnya itu tidak dikasih pendingin ya servernya misalnya. Nah, jadi kondisinya ya karena servernya panas ya akhirnya bisa overload ya jadi bisa lambat lagi ya karena kinerja dari hardware-nya itu ya karena panas ya musuh dari performa itu kan adalah sifat panas ya. Nah, jadi diantisipasi ya dilakukan tindakan pencegahan dari sisi hardware-nya. Kemudian masuk ke software-nya ya. Ya, kita lihat mulai dari sistem operasinya ya sampai misalnya ke penggunaan
aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, seperti browser misalnya, apakah dia pakai browser atau mobile apps ya. Kemudian kalau pakai sistem operasinya apa ya, untuk servernya apa ya, dan seterusnya. Itu harus diidentifikasi karena kadangkala ya baik misalnya di perangkat A misalnya, ya taruhlah misalnya di device mobile seperti di smartphone itu berjalan dengan lancar, tetapi ketika di desktop, nah, itu dia tidak berjalan dengan baik. Ya seperti itu. Jadi harus dipahami betul karakterisasi dari sistem kita. Ya sama dulu ya ketika apalagi aplikasi WA ya. Itu antara iPhone dengan Android, kita ketik karakter tertentu dia bisa hang kalau di Android. Sementara ketika masuk di perangkat yang pakai WA, ya karena ini berkaitan dengan keamanannya lagi, itu dia tidak ada masalah ya. Ya misalnya di iPhone itu tidak ada masalah, WA-nya terbuka dengan lancar ya, karena ya beda compatibilities-nya ya, beda penggunaan softwarenya, baik mulai dari sistem operasi sampai dengan apps-nya. Nah, begitupun antara mobile dengan desktop. Ya, apakah kalau kita bikin yang desktopnya ya pakai web, ya itu kalau dibuka di mobile, ya apakah dia akan menyesuaikan dan seterusnya ya, itu penting di situ. Kemudian data yang digunakan. Nah, ini kita harus pelajari datanya ya. Ya. Kemudian penggunanya ya, usernya dan lingkungan kerja dari sistem. Ya, itu pasti semua diketahui ya, dan yang lainnya ya. Ya, seperti tadi server dari kampus, ya kita harus mengetahui spesifikasi dari server. Kemudian datanya siapa-siapa, apa-apa saja yang digunakan ya. Ada data dosen, data mahasiswa ya, data ini dan seterusnya. Penggunanya siapa saja, mahasiswa, dosen, staf, dan yang lainnya ya. Kemudian lingkungan kerjanya ya, lingkungan kerja dari sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua, penilaian yang kedua adalah identifikasi ancamannya. Nah, jadi kita harus menentukan suatu ancaman, kita harus mempertimbangkan sumber ancamannya. Kemudian potensi kerentanan dan kontrol yang tersedia. Nah, jadi sumber ancaman tidak menghadirkan resiko jika tidak ada kerentanan yang membuka peluang. Ya, di mana identifikasi ancaman ini tentu akan ya mengetahui ya seberapa besar ancaman yang akan terjadi ya. Jadi ancaman yang paling potensial ya. Kemudian kita bagaimana menyusun ya pernyataan ya atau pencegahan ya dari ancaman. Ya, jadi ancaman yang potensialnya. Kemudian ini sumber ancamannya yang potensial ya, yang akan berlaku. Ya, jadi kita mencoba ya mencari kemungkinan ancaman yang dapat menyerang sistem seperti hacker, virus, ya, malware, banjir, kebakaran, pemadaman listrik ya, dan yang lain sebagainya. Karena dari setiap ancaman itu ya bisa dimanfaatkan ya celah keamanannya. Ya, misalnya kalau misalnya terjadi pemadaman listrik, nah, sementara ruang server itu dikunci misalnya ya pakai apa lagi yang menggunakan listrik juga dan sebagainya, atau CCTV-nya tidak berfungsi dengan baik karena mati listrik, ya maka penyusup bisa masuk ke dalam perangkat keras dari servernya. Nah, kalau kita lihat di film-film kan seperti itu biasanya. Ya dia ya minimal CCTV-nya lah. Ya dia cari celah keamanannya di situ ya, dari ada celahnya dari CCTV-nya ya. Atau misalnya dari hacker
ya atau dari virus. Ya, ada potensi dari penggunanya yang mudah dimanipulasi ya, atau dari sisi social engineering-nya ya. Ya, nah, bisa direkayasa ya dari privasi-privasinya. Maka ya bagaimana kita mengidentifikasi itu nanti untuk memberikan respon ya. Dari ancamannya dari hacker seperti apa? Kalau misalnya ya apa-apa aja ya, apakah ada hacker yang menyerang atau tidak, ya, apakah ada virus, ya, kemudian malware, ya, sampai dengan pemadaman listrik. Kemudian identifikasi kerentanan ya, vulnerability. Ya, jadi kita lihat cek apa-apa yang menjadi kerentanan. Ya, karena disitulah nanti ancaman bisa masuk. Ya, taruhlah misalnya hacker ya dari kerentanan. Misalnya password yang lemah. Ya, jadi hacker ya sumber ancaman ini nanti dilakukan ya karena passwordnya lemah ya dilakukan penyerangan dengan menggunakan brute force. Ya, ya jadi di brute force aja. Ya karena dianggap passwordnya lemah sehingga dari ribuan atau jutaan kombinasi ya dari brute force tersebut maka hacker ini bisa menemukan ya password ya misalnya password dari admin misalnya. Wah, itu sangat potensi ancamannya tinggi itu karena misalnya passwordnya yang lama. Ya. Atau misalnya sistem operasinya yang sudah usang ya, tidak pernah diupdate. Nah, makanya perlu dilakukan pe-updatean. Ya. Itu ada kerentanan di situ. Ya, jadi dari kerentanan itu kita bisa apalagi bisa dimanfaatkan ya oleh ancaman-ancaman tadi. Misalnya tidak ada backup data. Ini yang rentan ini ya. Kalau tidak ada backup data ya bagaimana kalau datanya hilang. Nah, antivirus misalnya yang tidak diperbaharui dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian analisis sistem kontrol ya yang keempat. Ya, jadi bagaimana kita menganalisis kontrol yang telah diterapkan ya untuk meminimalkan atau menghilangkan ancaman yang memanfaatkan kerentanan sistem. Jadi kita periksa lagi ya pengamanan yang sudah ada. Ya, apakah misalnya tadi antivirusnya ya yang sudah diupdate, apakah betul-betul sudah melakukan perlindungannya secara cukup atau memadai. Ya. Misalnya kita tambah firewall-nya, ya apakah betul-betul firewall-nya ini itu sudah memberikan perlindungan atau tidak. Kemudian misalnya backup datanya, ya apakah kalau misalnya sudah yang sebelumnya mungkin tidak ada backup datanya atau backup datanya hanya bulanan, nah kita ubah menjadi daily misalnya, apakah bisa betul-betul menyelamatkan data kita, ya. Misalnya datanya hilang, nah, kita coba memulihkan melalui backup data, merecover. Ya, apakah kalau kita mencoba merecover, apakah utuh 100%? Ya, utuh 100% data ya yang di backup. Nah, kemudian backupnya juga kita mesti lihat apakah satu server yang di backup mulai dari sistem operasinya, aplikasinya, sampai dengan data usernya misalnya. Itu yang ada di database ya. Ya, ataukah hanya dari aplikasinya aja masuk ke DBMS-nya misalnya ya, atau data misalnya Word, PDF dan seterusnya, atau hanya data itu aja ya, tanpa memperhatikan aplikasi dan sistem operasinya. Ya, karena tentu akan berdampak kepada penyesuaian anggaran ya. Kalau misalnya backup datanya keseluruhan ya sampai dengan sistemnya juga di backup ya, sistem operasinya tentu pasti butuh anggaran yang besar. Tapi ya jauh lebih mudah ya untuk dilakukan perbaikan misalnya. Iya, seperti itu ya. Atau misalnya backup datanya ini ada sudah dua lingkungan environment yang disediakan ya.
Ya, jadi selalu ada yang ready sama persis. Misalnya server A, ada server A dan server B. Nah, ini server A ini sebagai yang bisa diakses ya oleh misalnya masyarakat. Sementara server B ini hanya diperuntukkan ya untuk selalu membackup. Ya, ketika misalnya server A yang mati ya atau terjadi masalah, maka yang datanya cepat dialihkan ke server B. Seperti itu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu, ya kalau kita lihat ketika terjadi kendala, ya paling hanya sejam aja untuk memulihkan lagi ya, ya sistemnya secara keseluruhan. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya yang sampai berhari-hari ya bergantung lagi ya risiko. Kalau misalnya perbankan ya nggak boleh berhari-hari. Ya ini kan pernah kejadian ya, salah satu perbankan yang ada di Indonesia itu pernah kejadian sampai berhari-hari. Sementara ada nasabah yang hanya nyimpan duitnya di situ, ya dan tidak ada case-nya. Nah itu kan akan sangat berbahaya. Ya kenapa? Karena ya dia mau makan nggak ada uangnya, mau ke mana-mana juga nggak ada uangnya. Kenapa? Karena ya hanya disimpan di satu tempat, ya tidak ada case-nya. Sementara perbankannya lagi mengalami masalah. Nah, seperti itu kalau sampai berhari-hari, ya maka nanti ya masuk ke hmm, nah ini masuk ke intangible ya. Jadi ada apa lagi kerugian yang tidak dapat diukur ya. Nah, jadi kepercayaan nasabah ya dan reputasi perusahaan itu bisa hilang. Ya, karena sampai berhari-hari akhirnya ketika misalnya sistemnya on, ya orang akan beramai-ramai menarik ya dananya. Ya, karena kepercayaan hilang, kemudian reputasi perusahaan jatuh, ya dana ditarik secara masif, ya sementara pada dasarnya bank kan nggak ada uangnya. Ya, makanya kalau kalian punya uang bermiliar-miliar misalnya mau ditarik dalam satu waktu, ya bank itu nggak bisa langsung menarik ya, dia pasti butuh mengumpulkan karena dananya biasanya dikelola atau dipakai oleh orang lain ya digunakan untuk keperluan tertentu, makanya nggak bisa langsung seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, perbankan nggak bisa berhari-hari, butuh berhari-hari untuk memperbaiki sistemnya. Nah, sementara kita butuh yang cepat ya. Nah, makanya tadi harus bisa dikontrol ya seefektif mungkin. Jadi ada backup sistem ya. Jadi ketika sistem A bermasalah, langsung mengaktifkan sistem B. Nanti karena sistem A yang selama ini aktif ada backup datanya, nanti backup datanya ini yang akan dipulihkan ya. Ya, dipulihkan ke sistem B misalnya. Jadi dipulihkan. Nah, kemudian yang aktif nanti adalah sistem B sambil sistem A ini dilakukan perbaikan-perbaikan supaya bisa bagus seperti sebelumnya. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Ya. Kemudian misalnya bagaimana penerapan untuk sistem login tadi, ya, ada passwordnya lemah, ya karena banyak yang apalagi banyak misalnya penggunanya yang kurang paham, ya, atau literasi teknologinya kurang, maka diberikan sistem login yang berlapis, misalnya ditambah MFA, ya, multifaktor authentication. Ya, jadi ada lagi nomor HP-nya masuk di situ ya untuk ada OTP-nya misalnya atau melalui email ya atau langsung di checklist aja ya di HP-nya. Ya, jadi terkoneksi ya dengan perangkatnya masing-masing. Nah, itu kan akan meningkatkan keamanan dari sistem loginnya.
ya, atau pakai misalnya fingerprint ya, fingerprint, ataukah misalnya pakai wajah, ya seperti itu. Itu kan lebih eh, menambah tingkat keamanan untuk sistem login-nya. Ya, jadi kita harus melihat di situ apakah kalau misalnya selama ini banyak data nasabah yang karena passwordnya lemah ya ditambahkan MFA ya. Nah, kemudian nanti kita cek lagi, dilakukan lagi pengawasan apakah sudah baik atau tidak. Ataukah misalnya dilakukan di sistem loginnya itu ada penggantian password yang berkala ya, berkala seperti itu. Kemudian penentuan tingkat kemungkinan ya. Jadi kita menentukan tingkat kemungkinan ya, likelihood determination ya. Nah, jadi seberapa tingkat kemungkinan potensi yang akan terjadi ya. Jadi peluang. Ya, jadi kita akan menentukan peluangnya berapa persen kira-kira ancamannya ini kalau diserang ya. Kemudian kira-kira apa motivasinya ya dari penyerang ya, kemudian apa attacker atau hacker, apa seberapa besar kerentanannya dan seberapa efektivitas pengendaliannya ya atau eh, pe- pengamanannya ya. Jadi kita harus bisa mengukur di situ ya motivasi penyerang apa aja karena perbankan ya tentu masalah dana ya. Nah, di jalur mana yang rentang? Oh, misalnya di usernya. Ya, usernya yang seperti apa? Nanti dicek ya kan ada data nasabah. Data nasabah dicek datanya di situ banyak lebih banyak yang kurang paham literasi. Dilihat dari tingkat usianya misalnya ya atau dari tingkat pendidikannya. Ya, maka nanti ya berikan penilaian di situ berapa persen. Kemudian karena tinggi ya maka harus efektif dari sisi pengamanannya. Nah, kemudian dampaknya ya, jadi dampak yang ditimbulkan ya, jadi dampak yang ditimbulkan. Jadi kita harus bisa mengukur kerugian jika serangan berhasil ya. Nah, sama tadi kalau misalnya eh, diserang misalnya taruhlah tadi perbankan, ya, kemudian sampai penyerangannya itu tidak bisa dilakukan perbaikan secepat mungkin, ya sampai berhari-hari, maka kerugiannya bisa sampai membuat ya perusahaannya kolaps ya atau bangkrut ya karena itu tadi rusak reputasinya, hilang kepercayaan pelanggan. Ya kalau yang tidak bisa diukur ya, kalau yang bisa diukur ya misalnya kerusakan komputer atau kehilangan perangkat ya. Nah, itu kan bisa ya diukur dengan menggunakan uang. Nah, seberapa besar ya kalau misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan perangkat. Nah, itu harus ditahu ya. Ya, supaya kalau misalnya terjadi kerusakan ya ada dana yang siap ya untuk melakukan perbaikan perangkatnya atau mengganti ya perangkat yang hilang tadi. Ya, kalau tidak dapat diukur tadi ya, hilangnya misalnya kepercayaan pelanggan atau rusaknya reputasi perusahaan. Ya, kalau misalnya kebakaran servernya, ya pernah kan di kejadian juga di Indonesia itu ya server yang kebakaran ya, banyak di situ layanan-layanan yang digunakan sehingga ketika servernya itu kebakaran ya maka layanannya nggak bisa digunakan. Apa aja dampaknya di situ ya? Ya dampak yang dapat diukurnya ya seberapa besar ya kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian penentuan risiko ya jadi risk determination ya jadi faktor-faktornya atau nilainya itu bisa dilihat dari sumber ancaman ya terhadap suatu kerentanan. Ya, jadi kita bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan terjadi ya, apakah ancamannya mudah terjadi atau tidak. Ya,
kemudian besar dampaknya, ya seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, kemudian ketersediaan, ya apakah sistem sudah terlindungi atau tidak. Ya, karena semakin besar kemungkinan dan dampaknya, maka semakin tinggi tingkat resikonya. Jadi harus kita tahu supaya kita bisa mengukur dampaknya seberapa besar. Ya, kemungkinannya, kalau kemungkinannya besar pasti kerugiannya juga besar ya, dan dampaknya juga akan besar. Jadi usahakan kemungkinannya kecil ya, sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kemudian selanjutnya rekomendasi kontrol ya atau control recommendation. Nah, ini tujuannya adalah mengurangi tingkat risiko pada sistem teknologi informasi ke tingkat yang dapat diterima. Misalnya memberikan solusi ya untuk mengurangi risiko. Ya, contoh misalnya mengganti password secara berkala. Jadi ada rekomendasi ya, misalnya kalau banking ATM ya dalam jangka waktu tertentu ya kita misalnya memberikan informasi kepada nasabah untuk misalnya melakukan penggantian PIN ATM setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya. Ataukah kita eh, bagaimana mengatur sistemnya itu, mengatur sistem ya itu di apalagi di tempat penarikan uang ya di ATM itu secara paksa ya untuk melakukan penggantian PIN. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan penggantian PIN. Kemudian memasang firewall ya. Jadi ya ditambahkan firewallnya. Ya, yang sebelumnya mungkin satu, kita berikan rekomendasi jadi 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana topologinya, akses keluar masuknya dan seterusnya. Kemudian menambah sistem backup. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya, ketika misalnya kalau taruhlah perbankan yang tadi ya, yang sampai berhari-hari, nah coba jadi backup-nya tidak hanya datanya ya, tetapi satu environment yang di punya sistem backup. Ya. Nah, jadi ketika terjadi masalah ya langsung aja backup-an data yang hanya kecil itu ya langsung dipindahkan. Ya, jadi ya, paling proses penyelesaiannya mungkin hanya 1 jam atau beberapa jam saja ya. Kalau misalnya kerusakan server A misalnya itu atau sistemnya yang A tadi itu fatal ya, fatal. Kalau fatal nggak bisa dikelola secara cepat, ada satu environment lagi ya yang bisa membackup tadi sehingga data ini yang ada di sistem A tadi ya karena ada backup-nya langsung aja di recover ke sistem yang B ya atau server yang B. Nah, sehingga hanya butuh waktu yang sebentar. Nah, setelah ke semua itu ya barulah kita lakukan pendokumentasian ya. Nah, jadi risiko-risiko yang eh, sudah tadi dibuat, dilakukan pemantauan dan sebagainya, barulah dibuat laporannya ya, jadi didokumentasikan. Ya, jadi harus ada laporannya. Nah, sehingga ya pengambil keputusan ya atau manajemen senior nanti ya bisa membuat keputusan ya terkait tentang kebijakan-kebijakan. Ya, jadi semua hasil pencatatan itu harus dicatat ya. Semua hasil penilaian ya harus dicatat ya dalam laporan. Jadi dibuat dokumentasinya sehingga nanti ketahuan oh ini si laporannya ancaman yang ditemukan. Ya, kerentanan yang ditemukan, tingkat risiko, solusi yang disarankan. Sehingga dari catatan-catatan ini atau isi laporan ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menentukan kebijakan. Ya, bisa menentukan prosedur sampai menentukan anggaran dan operasional sistem. Ya, kebijakannya misalnya terjadi restrukturisasi di bagian IT misalnya, ya, diubah prosedurnya, diganti, yang mengelola harus ke sini dulu baru ke sini, yang sebelumnya dari apa lagi dari bawahan harus naik dulu ke level A baru bisa ke level C misalnya. Jadi nanti langsung aja atau prosedur pengamanannya seperti apa itu
lakukan perbaikan misalnya atau ditingkatkan ya, atau tetap seperti itu ya. Kemudian anggarannya ya, karena ancamannya semakin banyak ya, dinaikkan anggaran untuk keamanan ya, dan operasional sistem ya, supaya ada yang melakukan pemantauan ya, supaya yang sebelumnya manual ya dibikinkan aplikasinya misalnya ya, atau ditambah pegawainya ya, yang sebelumnya hanya mungkin kalau di eh, apalagi tanggal-tanggal libur atau tanggal-tanggal merah ya, para apalagi manajemen IT-nya atau di bagian IT itu tidak mesti menangani ya, tetapi karena terjadi juga ke apalagi ancaman ya, mesti di tanggal-tanggal libur ya, maka butuh operasional sistem di situ ya untuk melakukan pengawasan misalnya. Nah ini ya flowchart-nya yang kita sudah jelaskan tadi ya, tentang aktivitas penilaian risiko ya, dari step 1 sampai dengan step yang ke-9 ya. Jadi ada inputnya ya, kalau step 1 tadi bagaimana memahami karakteristik sistem mulai dari hardware, software sampai dengan sistem mission. Nah, kemudian masuk dampak analisis ya, jadi mission impact analysis ya, aset critical assessment, data critically, dan sampai dengan data yang sifatnya sensitif. Kemudian output-outputnya ini yang di samping sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau impact analysis tadi ada impact rating ya, yang mana diberikan rating nanti misalnya ya, loss integrity-nya ya, bagaimana impact rating-nya, loss availability-nya, dan seterusnya. Ya, jadi kehilangan ya datanya atau data sensitifnya seberapa besar, diberikan rating nanti di situ ya. Nah, kemudian kalau masih tinggi nanti diusahakan dikurangi. Ya, kalau dikurangi ini apa yang perlu dilakukan ya, kebijakan apa, prosedur apa ya, anggarannya mesti meningkat atau tidak sampai dengan operasional sistemnya. Nah, kemudian sampai ke-9 itu adalah result documentation ya. Ya, jadi risk assessment report. Jadi ada laporan ya, penilaian tentang resikonya. Jadi harus ada laporannya ya, supaya ya pihak pengambil keputusan atau manajemen ya kadang-kadang tidak mengerti ya, atau tidak paham ya secara langsung ya, tidak paham secara langsung bagaimana bergelut di bidang keamanan ya, maka dengan laporan ini terutama yang di outputnya, nah dia bisa paham, oh gini, kalau apalagi kalau ada grafiknya ya, wah ini bagus, ini ada grafiknya pembandingnya, oh ini Pak dari segi grafiknya seperti angkanya, kalau kita bisa nilai angkanya hanya sekian, nah, butuh ditingkatkan lagi supaya angkanya jadi sekian. Nah, jadi enak kan kalau seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan IT, ada laporannya, yang lain juga yang bisa dipahami, maka akan lebih mudah ya untuk melakukan mitigasi resiko. Nah ini ya, mitigasi resiko ya, metodologi ya. Jadi bagaimana metodologi sistematis yang dilakukan untuk mengurangi resiko ya. Jadi di sini ada berbagai macam mitigasi resiko ya. Yang pertama ada asumsi resiko. Jadi kita bagaimana menerima resiko karena dampaknya kecil ya. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau kita kehilangan file ini, ya kira-kira dampaknya bagaimana. Kalau terjadi kebakaran dampaknya seperti apa. Kalau terjadi mati lampu dampaknya seperti. Jadi kita coba mengasumsikan ya. Ya. Kalau kehilangan file ini, ya apakah penting atau tidak? Yang ternyata file yang hilang adalah file data nasabah misalnya. Nah, itu penting itu. Kita asumsikan. Kalau hanya file ini yang hilang, misalnya hanya file gambar ya, nggak ada masalah. Ya. Kemudian penghindaran risiko, risk
avoidance ya. Jadi kita bagaimana menghindari aktivitas yang menimbulkan resiko. Misalnya, tidak sembarang membuka situs-situs yang mencurigakan, tidak menginstal aplikasi yang tidak resmi, ya. Kemudian tidak membuka file-file tertentu, ya. Misalnya ada yang dikirim di WA biasanya itu ya undangan.apk, ya, itu tidak boleh ya. Ya, jadi kita harus paham betul untuk menghindari ya aktivitas-aktivitas yang menimbulkan risiko. Nggak download PDF sembarangan ya, dan seterusnya. Kemudian pembatasan risiko ya, risk limitation. Ya, misalnya untuk membatasi misalnya penyerangan malware atau virus, ya kita bisa memberikan antivirus ya, atau mengupdate antivirus kita atau sistem operasi kita ya, untuk mengurangi akses hacker, misalnya penambahan firewall misalnya ya, untuk mengurangi sistem mengurangi login brute force misalnya ditambahkan MFA misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian perencanaan risiko, risk planning ya, bagaimana kita membuat rencana jika risiko yang terjadi. Ya, bagaimana kalau risiko terjadi, bagaimana backup datanya bisa kita pulihkan. Ya, apakah pemulihannya ini, ya, misalnya kita backup utuh datanya 100%, ya kemudian kalau dipulihkan bagaimana prosedurnya? Ya, kemudian langkah-langkahnya, ya, apakah harus melalui ini ya, diekstrak dulu, baru diekspor, baru dari situ diinstal aplikasi ini, baru dia bisa recover. Kemudian kalau di recover berapa persen ya data yang bisa di recover, apakah 100% atau tidak. Kemudian kalau misalnya bisa di recover 100%, apakah data tersebut yang sudah pulih ini bisa dibuka atau tidak, jangan sampai korup. Ya, jadi harus dicek lagi ya. Ya, dicek lagi prosedurnya di situ. Ya, jangan sampai ada prosedur yang terlewati sehingga datanya malah korup ya. Kemudian riset dan pengakuan ya, jadi bagaimana dilakukan riset penelitian ya, mempelajari ya risiko-risiko yang lebih lanjut ya, misalnya ada virus yang sudah kena kita ya, bagaimana supaya tidak kena lagi virus yang sama ya, atau seminimal mungkin ya kita bisa melakukan pencegahannya di situ. Kemudian pemindahan risiko, memindahkan tanggung jawab risiko ke pihak yang lain. Misalnya ya terjadi kebakaran tadi ya bisa membeli asuransi banjiran, ada asuransinya ya. Atau misalnya kita tadi tidak sanggup di standby tim IT-nya setiap hari ya, maka kita bisa gunakan layanan ya cloud misalnya ya. Jadi servernya nggak butuh lagi apalagi kalau ada kendala ya, nggak butuh lagi datang ke tempat untuk dipantau ya, karena ada layanan cloud yang mengatasinya. Yang jelasnya lah yang cloud itu memiliki ya jaminan keamanan yang tinggi. Nah, sekarang yang masuk ke materi adalah kapan ya mitigasi resiko itu dilakukan. Tentu yang pertama adalah terhadap kerentanan suatu sistem. Ya, jadi pencegahan atau mitigasi risiko itu dilakukan dengan ya mengurangi kemungkinan terjadinya kerentanan. Kalau tidak ada kerentanan ya nggak usah ya. Misalnya kerentanan selama ini paspornya mudah ditebak, maka ya, mitigasi risikonya ya adalah memberikan solusi untuk menggantinya ke paspor yang kuat. Ya. Kemudian sistem kontrol yang berhasil dilanggar ya. Ya, misalnya sistem kontrolnya mudah dilewati oleh hacker, maka ya kita bisa menambahkan keamanan yang sifatnya berlapis. Ya, mungkin hanya satu router dulu yang masuk dan itu langsung ke server. Nanti ditambahkan lagi firewallnya DMZ ya, dan satu lagi firewall lagi. Jadi firewallnya ada 2 plus DMZ-nya. Nah, di mana DMZ nanti itu hanya
yang sifatnya publik aja yang bisa diakses melalui router yang pertama. Kemudian biaya penyerangan lebih kecil ya dibanding dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh. Ya, jadi bagaimana hacker hanya membutuhkan sedikit usaha untuk masuk ya. Nah, sehingga kita perlu meningkatkan keamanan agar serangan menjadi lebih sulit dan mahal. Ya, jadi bagaimana sebuah sistem misalnya ya sangat mudah untuk dimasuki ya dan keuntungannya jauh lebih banyak. Nah, itu perlu kita tingkatkan ya supaya kita punya sistem keamanan ini sangat susah untuk dimasuki ya dan butuh biaya atau effort atau usaha yang jauh lebih keras ya dari hacker untuk memasukinya. Sehingga ya kalau terjadi seperti itu maka hacker akan atau pihak hacker akan berpikir dua kali. Wah, ini susah, sudah butuh usaha, biaya yang lebih mahal, butuh alat-alat ini dan sebagainya, butuh jaringan yang begini-begini, ya, butuh VPN dan sebagainya. Ya, maka kita tidak menjadi target, ya, karena ya keamanannya sulit dan biayanya yang mahal. Seperti kalau misalnya yang pakai Windows, ya, dibanding Linux misalnya, ya tentu usaha untuk melakukan penyerangan di Windows itu lebih sedikit ya dibanding di Linux. Ya karena Linux variannya ada banyak, setahun 2 kali diupdate ya, sementara Windows kan kadang ya diupdate juga, tetapi update mayornya itu tidak terlalu sering misalnya. Contoh ya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau Windows ya ibaratnya dia punya satu sistem ya tetapi yang menyerangnya banyak ya. Nah, jadi hacker itu akan lebih mudah masuk karena banyak yang serang. Sementara kalau Linux ya taruhlah variannya banyak, misalnya rumahnya banyak, sementara malingnya cuma satu ya, jadi butuh belum selesai dijebol ya atau diserang, waktu yang dibutuhkan belum selesai, muncul lagi update-annya, tambalannya dan sebagainya, akhirnya tidak jadi. Jadi seperti itu. Ya, jadi saat biaya menyerang itu bisa lebih mahal dan lebih mahal. Nah, itu rekomendasinya ya. Kemudian kerugian yang terlalu besar ya. Jadi ketika kerugian yang terlalu besar, ya misalnya kebocoran data pelanggan ya, maka harus dibatasi aksesnya. Ya dilakukan mitigasi dengan membatasi akses data dan memperkuat perlindungan. Nah, ini ada contoh flowchart-nya ya. Strategi mitigasi risiko. Misalnya di sini ada sumber ancamannya, kemudian kita desain sistemnya. Yang pertama, apakah dia rentan ya terhadap ancaman atau tidak? Ya, kalau dia rentan, ya maka apakah dia mudah dieksploitasi atau tidak? Ya, kalau dia mudah dieksploitasi, kemudian dia rentan, ya maka ya apalagi sistem kita ini ya itu mudah dilakukan penyerangan, ya mudah di-attack, ya sehingga dia memiliki risiko yang sangat besar ya. Nah, sehingga attacker itu ya jika attacker yang melihat cost daripada gain, maka dia akan yang melakukan penyerangan ya, loss anticipate dan threshold dan seterusnya, sehingga kita punya risiko yang unachievable ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada metodologinya ya, dari yang tadi. Nah, ini ada flowchart-nya yang tadi ya, prioritas action ya, kemudian evaluasi sampai dengan implementasi ya, select control. Nah, ini ada resiko-resiko di bidang IT ya. Jadi ada cyber security threats, ini tambahan aja ya. Kemudian ada operational risk ya, seperti tadi kebanjiran, ada compliance risk
ya, risk dari kebijakan, ada data risk ya, risiko data, third party risk ya. Ini kalau kita menggunakan third party, emerging technology risk, human factor risk, sampai dengan environmental risk. Nah, kemudian ini juga kenapa lagi terjadinya risiko ya, suatu sistem itu biasanya karena ada aset ya. Nah, jadi ini aset yang akan dijaga ya. Jadi ini berangkat dari sini aset. Ya. Nah, apakah asetnya itu terekspos ya untuk kerentanannya? Ya. Dari kerentanan ini apakah dia mudah dieksploitasi ya? Ya. Dari ancaman-ancaman ya, sehingga dari ancaman dan kerentanan ini, disitulah ada resiko keamanannya yang berkaitan tadi dengan aset. Makanya perlu dilakukan security control ya untuk memprotek ini dari serangan ya dan ancaman. Ya, di mana dari security control kita perlu requirementnya ya, kebutuhan-kebutuhannya. Iya, kebutuhan-kebutuhannya ya. Nah, sehingga aset kita yang bernilai ya dan memiliki dampak ya, nah itu bisa dijaga dengan baik. Ya, jadi berawal dari aset, apalagi kalau asetnya bernilai ya dan memiliki resiko yang berdampak besar, ya maka tentu security risk-nya itu akan ya semakin tinggi, terutama dari sisi kerentanan dan ancaman. Kayak perlu diprotek ya, ya supaya ancamannya ini ya tidak bisa ditembus ya dan kerentanannya ini ya bisa ditutup ya sehingga tidak terekspos kita punya aset. Nah, di mana kita butuh requirement security ya supaya security controlnya ini bisa berjalan ya dan security risk-nya itu bisa menurun. Ya, sehingga aset kita yang bernilai dan memiliki dampak ya risiko itu bisa tetap terjaga. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya dari materi kita ya tentang sistem manajemen keamanan berbasis risiko. Oke, karena nggak ada partisipannya ya, seperti biasa Bapak ingatkan lagi ya untuk tugas aktivitas ini ketiganya silakan dikerjain ya, deadline-nya itu sampai 15 Juni ya 2026. Itu baru 5 orang yang sudah submit ya, itu sudah dikumpul, silakan dikerjakan secepatnya supaya kalau ada kekurangannya bisa diberikan arahan ya untuk perbaikan. Ya, kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan masuk ke diskusi ya, diskusi 4 ya, atau bisa langsung via chat di sini ya. Ya, via chat insya Allah Bapak akan berikan arahan ya, ya menjawab diskusi dan pertanyaannya supaya ya apalagi kalau berkaitan dengan tugasnya bisa selesai dengan cepat ya. Dan tentunya kalau ada pertanyaan yang lain seputar materi bisa Bapak jawab ya dengan maksimal. Ya, mungkin itu aja kalau misalnya pertemuan kita pada hari ini sudah selesai untuk web 4. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, semoga teman-teman ya atau adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa memperoleh ya pengetahuan, skills ya dan tentunya bisa mengimplementasikan pengetahuannya ya ilmunya ya di bidang yang lainnya ya dan tentunya bisa sukses ya dengan baik ya sesuai
dengan apa yang diharapkan. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.